Kita harus menjadikan justice kolaborator tidak menjadi komoditas yang diperdagangkan demi keuntungan pribadi. Keadilan tidak tumbuh di ruang gelap. Ia butuh cahaya. Ia butuh tangan yang bersih. Keadilan hanya mungkin hidup bila dijaga oleh tangan yang tak kotor. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menaikkan sebuah aturan penting. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang penanganan khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Isinya tampak sederhana, tapi dampaknya bisa besar. Tersangka, terdakwa, bahkan terpidana bisa dapat penghargaan jika mau bekerja sama dengan penegak hukum. Penghargaan macam apa? Penghargaannya bisa pengurangan hukuman, pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan yang mau menjadi justice kolaborator. Asal satu syarat terpenuhi, mereka bicara, mereka buka mulut. Mereka bersedia menjadi justice kolaborator, kawan keadilan. Khusus untuk korupsi, aturan ini bisa jadi palu godam. Karena dalam korupsi bukan orang biasa. Mereka elit. Mereka punya akses, punya kekuasaan, dan tentu saja punya jaringan. Mereka tidak perlu menyentuh uang langsung. Cukup mengangguk, cukup menekan. Cukup mengatur orang lain untuk bekerja di bawah. Lalu, siapa yang ditangkap? Siapa yang diadili? Biasanya, hanya si pelaksana, si operator, yang bungkam karena takut. Tapi, sejarah membuktikan, justice kolaborator bisa menjadi alat merobohkan tembok kekuasaan. Aturan ini mengingatkan kita pada konsep justice kolaborator di Amerika Serikat pada masa Al Capone. Tumbang bukan karena polisi, tapi karena kesaksian akuntannya sendiri. Di Indonesia, kita punya contoh Muhammad Nazarudin. Bukan sosok yang disukai banyak orang, tapi tanpa kesaksiannya, kasus Wisma Atlet Hambalang dan KTP elektronik mungkin tak akan pernah terungkap. Berkat Nazarudin, dua nama besar jatuh. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua DPR Setia Novanto akhirnya mendekam di bui berkat kerjasamanya tersebut. Tanpa dia, mungkin kasus itu akan menguap, seperti banyak kasus yang lain. Tanpa Nazarudin, akankah kasus itu pernah terbongkar? Lalu, yang sedang kita tunggu saat ini adalah langkah berikutnya dari seorang Zarof Rikar. Apakah mantan pejabat Mahkamah Agung itu yang divonis 16 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi akan menjadi justice kolaborator? Vonis Zarof lebih ringan dari tuntutan jaksa 20 tahun. Barang buktinya, dari hasil gratifikasi selama menjabat di MA sejak 2012, lebih dari 1 triliun. Alasan hakim tidak memvonis 20 tahun, Zarof dinilai sudah uzur. Zarof belum pernah mengucap apakah akan menjadi justice kolaborator. Tapi dalam proses persidangannya, dia hanya menyebut pernah bertemu dengan Hakim Agung S. Itu terlalu minim. Benarkah ia hanya seorang diri, tanpa jaringan, tanpa backing? Atau ini hanya strategi bertahan hidup? Diam, tunggu arah angin, dan lihat siapa yang masih bisa dibeli. PP nomor 24 tahun 2025 ini memberi napas hukum pada konsep justice kolaborator. Memberi insentif, memberi harapan. Tapi jangan lupa, sistem akan bersih tergantung orang yang akan mengelolanya. Apa gunanya menyapu lantai kotor jika sapunya juga penuh lumpur? Tanpa standar ketat, transparansi, dan kontrol publik, status justice kolaborator bisa disulap jadi celah. Celah baru untuk korupsi. Dengan bungkus hukum. Dengan label resmi. Keadilan bisa saja dijual kalau proses peradilan tidak terbuka. Kalau pengawasan publik dikebiri. Kita bukan membongkar korupsi. Kita hanya mengganti aktor dan panggungnya. Dan hukum
akan kembali jadi panggung sandiwara. Dagelan yang dibayar mahal dengan harga kepercayaan rakyat. Kita harus menjadikan justice kolaborator tidak menjadi komoditas yang diperdagangkan demi keuntungan pribadi. Keadilan tidak tumbuh di ruang gelap. Ia butuh cahaya. Ia butuh tangan yang bersih. Keadilan hanya mungkin hidup bila dijaga oleh tangan yang tak kotor.